keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh haleluya, ku mau taat padamu, Yesus. Ku mau lewati semua pada Tuhan, sebab ku percaya padamu rencana-Mu, kebaikan Mau sembah Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, ku percaya pada rencana-Mu. Amin. Ku mau taat Tuhan kepadamu, Yesus. Ku mau taat Tuhan Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalabaya shikedede. Oh Yesus, Shandaralaba Shandayaralabu. Haleluya. Sharalabaya Shandaralabu. Yesus. Yaralabaya shikedede. Shikaralabaralabaya Shandayaralabaralabaralabaya Shikaralabaralabaralabaralabaralabara. Bertahtalah Tuhan di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan maunya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, agar pagi ini Tuhan kami mau belajar. Jamah hati kami ya Tuhan, biar kami bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tema sharing hari ini adalah terus belajar. Saudara, saya teringat ketika dulu masa-masa saya di sekolah. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal ini juga gitu, pernah di posisi yang sama. Kalau kita bicara sekolah, pasti ada yang namanya yang pertama ujian. Baik itu ujian kenaikan kelas atau ulangan harian. Jadi ujian kenaikan kelas itu bicara tentang kenaikan level kita. Entah itu di pekerjaan, pelayanan, mungkin di keluarga, mungkin sebelumnya kita dinafkahi dan pada saatnya nanti kita akan menafkahi. Jadi suatu saat kita akan diuji sama Tuhan. Kira-kira kita udah bisa atau belum? Udah siap atau belum? Dan ulangan harian itu biasanya bicara tentang respon. Karena ulangan harian itu kalau di sekolah, dulu saya tuh pernah mengalami yang namanya dadakan, ngagetin. Mungkin hamin 2 hari, hamin 1, bahkan pernah hari H tiba-tiba ada ulangan. Dan seharusnya kalau kita terus belajar, ulangan mendadak sekalipun seharusnya kita tetap siap. Bahkan tanpa kita tahu kalau mau ulangan gitu. Karena kita sudah belajar, kita sudah siap. Lalu yang kedua, kalau ngomongin sekolah di zaman saya juga nih, di zaman saya sering terjadi kesalahan dalam hal ini. Dan arti PR atau pekerjaan rumah itu udah hampir hilang karena ngerjainnya di sekolah. Baru datang pagi-pagi nanya teman, ada PR nggak sih? Kalau ada kerjain, bukan ngerjainnya di rumah gitu. Padahal PR itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita tuh bisa belajar di rumah. Dan PR ini bicara tentang saat pribadi kita sama Tuhan, waktu pribadi kita sama Tuhan. Gimana kita ketika menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman-Nya Tuhan, ketika kita berdiam di hadirat-Nya Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan sama Tuhan? Itu adalah waktu kita cuma berdua sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama hidup kita
kita akan selalu menghadapi yang namanya proses. Jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, itu adalah hal yang biasa. Itu pasti ada di setiap kehidupan kita. Tapi yang terpenting gimana segala hal yang terjadi itu bisa kita jadikan suatu pelajaran. Gimana hal yang terjadi itu bisa nggak terulang lagi karena kita tahu itu tuh salah. Dan nggak cuma jatuh, nggak cuma ngerasain sakit doang gitu ya. Nggak cuma ngerasain capek terus kita nggak belajar. Harusnya kita tetap tahu, harusnya kita tetap bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena campur tangannya Tuhan. Jadi kita harus bisa menangkap, kita harus bisa belajar supaya nggak terulang lagi. Di Mazmur 119 ayat yang ke-71 dikatakan di situ bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di Amsal 24 ayat 16 juga dikatakan di situ, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Di situ dikatakan orang benar jatuh. Orang benar itu adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan. Orang yang belajar. Dan di situ ditulis selanjutnya, namun ia bangun kembali. Karena orang yang mau bangun itu pasti karena dia mau belajar. Orang yang mau bangun itu pasti karena dia punya hubungan sama Tuhan. Makanya dia tahu kalau dia harus bangun. Jadi ini bukan bicara tentang bisa bangun atau enggak. Tapi ini bicara soal kita mau bangun atau enggak. Sekali lagi, kita mau bangun atau enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan satu cerita singkat. Ini pengalaman hidup saya, pernah terjadi dan ini cukup menyentuh hati saya bahkan sampai sekarang. Jadi saat itu saya ada satu pertemuan penting dan itu menyangkut masa depan saya juga gitu ya. Dan kalau sampai saya telat itu saya gagal, selesai lah langsung. Dan di saat itu situasinya membuat saya akhirnya pas-pasan banget untuk berangkat gitu ya. Dari kendaraan dan segala sesuatu yang lainnya itu saya merasa situasinya ini kok seakan-akan saya nggak bisa datang tepat waktu gitu. Dan akhirnya saya berhasil berangkat di jam yang mungkin gini, perjalanan dari tempat saya ke tempat tujuan itu 1 jam. Dan saya berangkat berhasil 1 jam sebelum waktunya. Itu ngepas, itu benar-benar nggak bisa telat, pelan dikit atau mampir ke satu tempat dikit, itu bisa telat gitu. Dan lebih nggak enaknya lagi, saya waktu itu naik motor, di tangki motor saya tuh bensinnya cuma dikit. Dan nggak mungkin bisa nyampe di sana dengan keadaan bensin cuma sedikit. Akhirnya saya panik, saya bingung, tapi tetap saya berangkat dan saya buru-buru. Dan di pikiran saya, pom bensin yang saya lewatin itu tuh di jam saya berangkat, itu tuh sudah sangat ramai biasanya. Dan itu terkenal panjang antriannya gitu ya. Dan saya udah pusing, telat nih, selesai, kelar deh. Tapi saya tetap berangkat. Di situ saya cuma bilang, aduh Tuhan kok harus nggak ada bensin sih. Gitu. Tapi bukan gimana-gimana sih. Tapi memang keadaannya benar-benar membuat saya, pikiran saya tuh kemana-mana lah. Dan ketika saya berangkat, saya mampir pom bensin itu, entah gimana caranya Tuhan buat pom bensin itu tuh kosong. Tuhan buat nggak ada antrian sama sekali. Bahkan saya masuk aja, saya sampai berhenti di depan, saya sampai lihat ada tulisan nggak nih, biasanya bensin habis atau semacamnya gitu, makanya kosong. Tapi ini enggak, benar-benar saya masuk, saya berhenti dan aman-aman aja, nggak ada sesuatu apa-apa. Tapi kosong, benar-benar kosong, nggak ada antrian gitu ya. Tiba-tiba pas saya udah mulai isi bensinnya, baru tiba-tiba motor berdatangan banyak. Mungkin bisa 7-8 motor kalau saya perkirain ya. Dan di situ saya bingung,
ini kok bisa begini ya? Dan pada akhirnya di pikiran saya, ini kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin antriannya bisa kosong waktu saya datang. Pas saya selesai baru rame. Dan satu yang belum saya sebutkan juga ya, paginya itu saya lupa untuk berdoa untuk saat teduh. Saya lupa mengawali hari saya dengan doa. Di jalan saya itu tiba-tiba nangis. Setelah dari pom bensin itu saya jalan dan saya nangis karena saya pikir kok Tuhan nolong saya ya? Padahal saya lupa loh doa. Padahal saya lupa loh cari wajah Tuhan dulu. Gara-gara mungkin saking paniknya udah telat. Tapi di situ saya sedih. Dan bukan sedih, mungkin terharu kali ya. Karena Tuhan masih tolong saya dan pembelajaran yang bisa diambil saudara bukan berarti pembelajarannya adalah oh berarti kita nggak perlu saat teduh toh Tuhan juga tetap tolong kok gitu. Enggak, tapi pembelajaran yang bisa kita ambil sekalipun kita lupain Tuhan, sekalipun kita nggak inget Tuhan ya, kita jauh, kita bener-bener nggak ada Tuhan di pikiran kita, Tuhan itu tetap inget sama kita dan Tuhan tetap tolong. Dan yang saya pelajari, saya nggak mau telat saat teduh lagi. Saya nggak mau telat doa, saya nggak mau telat lagi cari wajah Tuhan. Karena saya ngerasa nggak layak. Ketika saya nggak doa, ketika saya nggak cari Tuhan, Tuhan tetap tolong. Sebegitu pedulinya Tuhan sama kita. Jadi saudara, saya cuma mau bilang dalam keadaan yang buruk sekalipun, dalam keadaan yang di luar ekspektasi kita nggak bisa kendaliin, keadaannya benar-benar sulit. Tapi kita harus ingat satu hal bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita semua. Tuhan tetap ambil alih, Tuhan tetap berkuasa penuh atas hidup kita. Jadi dalam keadaan buruk sekalipun, tetap dalam kendalinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita berdoa. Kita mau minta sama Tuhan, kita mungkin minta ampun, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kita bilang Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Semua yang aku lakukan, semuanya karena aku mengasihi Tuhan. Aku ngerasa gak layak Tuhan, aku ngerasa gak layak. Tapi Tuhan selalu membuat kami layak di hadapannya Tuhan. Karena kami tahu kami berharga di matanya Tuhan. Sekalipun kami lupa, Tuhan gak pernah lupa sama kami. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan, kami masih boleh menerima, menangkap isi hatinya Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar dan kami mau Tuhan, ke depannya kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Segala yang kami lakukan semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang tetap pegang kendali penuh atas hidup kami Tuhan. Biar setiap kejadian demi kejadian, masalah demi masalah Tuhan, kami bisa terus belajar, kami bisa terus bangun. Karena kami tahu Tuhan, orang yang mau bangun itu adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan. Dan kami mau terus punya hubungan yang sangat dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap langkah kami pagi hari ini sampai malam nanti Tuhan, sampai kami berdoa lagi menghadap Tuhan, Kau sertai hidup kami, Roh Kudus berkuasa atas diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.